Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat bulat positif, sekaligus kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Memasuki materi yang pertama, yaitu bilangan pangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya A pangkat N, itu berarti A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, di sini A disebut bilangan basis atau pokok, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya, misal kita punya 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kalau kita punya 4 pangkat 5, artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya adalah menyatakan nilai suatu bilangan berpangkat. Nah, nilai suatu bilangan berpangkat, misalkan bilangan positif berpangkat genap pasti hasilnya positif. Contohnya 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2 hasilnya 4, yaitu positif. Apabila bilangan positif berpangkat ganjil, hasilnya tetap positif. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, positif. Bilangan negatif berpangkat genap juga hasilnya positif. Contohnya negatif 2 pangkat 2, artinya negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4, jadi positif. Sedangkan bilangan negatif apabila berpangkat ganjil maka hasilnya negatif. Contohnya negatif 2 pangkat 3 artinya sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 8, yaitu negatif. Jadi di sini bilangan pangkat yang hasilnya negatif hanya bilangan negatif berpangkat ganjil. Selanjutnya, menyatakan nilai suatu bilangan berpangkat yang selanjutnya adalah apabila ada bilangan genap berpangkat genap, maka hasilnya genap. Contohnya 2 pangkat 2. 2 di sini genap, pangkatnya juga genap, hasilnya adalah 4, yaitu bilangan genap. Apabila ada bilangan genap berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah bilangan genap. Contohnya 2 pangkat 3. 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan ganjil, hasilnya 8, dan 8 ini adalah bilangan genap. Kemudian kalau ada bilangan ganjil berpangkat bilangan genap, hasilnya bilangan ganjil. Contohnya 3 pangkat 2. 3 adalah bilangan ganjil, 2 adalah bilangan genap. 3 pangkat 2 hasilnya 9, yaitu bilangan ganjil. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan ganjil berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Contohnya 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3 maka hasilnya 27. Karena 3 ini ganjil, pangkatnya juga ganjil, dan hasilnya 27 juga ganjil, maka bilangan ganjil pangkat ganjil adalah ganjil. Nah, dari sini jadi bilangan dasar kalau dia genap maka hasilnya genap. Kalau bilangan dasar atau pokoknya adalah ganjil, maka hasilnya ganjil. Materi yang selanjutnya adalah KPK dan FPB. KPK dan FPB sudah pernah dipelajari waktu SD, jadi kita hanya mengulasnya sedikit saja. Cara menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Yang pertama, misalkan ada contoh cara menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. 12 kita buat pohon faktornya 2 menghasilkan 6. 6 kita faktorkan lagi menjadi 2 dan 3. Sedangkan 30 kita faktorkan 2 menghasilkan 15. 15 kita faktorkan lagi menjadi 3 dan 5.
Sehingga perkaliannya 12 adalah perkalian dari 2 kuadrat dikali 3, sedangkan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB, KPK kita ambil semua bilangan, apabila ada yang sama kita ambil bilangan yang pangkatnya terbesar. Nah, di sini 2 dan 2 merupakan faktor dari 12 dan 30. Kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 2 kuadrat. 3 karena pangkatnya sama kita ambil salah satu saja. Kemudian 5 kita ambil 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 hasilnya 60. Sedangkan FPB kita akan mengambil faktor yang sama. Di sini faktor yang sama yaitu 2 dan 3. Nah, faktor yang sama ini kita ambil pangkat yang terkecil. Jadi 2 di sini kita ambil yang terkecil yaitu 2 pangkat 1. Kemudian 3 di sini karena sama kita ambil 3 pangkat 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, cara menentukan KPK dan FPB menggunakan pembagian bersusun. Sama, kita akan menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. 12 dan 30 kita bagi 2 menghasilkan 6 dan 15. Karena bisa dibagi dua-duanya, kita beri tanda, kita lingkari 2 ini, kemudian kita bagi lagi 2, 6 menghasil 3, 15 tidak bisa dibagi 2, maka tetap 15 kita tulis. Selanjutnya kita bagi 3, hasilnya 1 dan 5. Karena kedua-duanya bisa dibagi 3, maka 3 kita tandai. Kemudian kita bagi 5, karena 1 tidak bisa dibagi 5, jadi dia tetap 1. 5 dibagi 5, 1. Ketika semuanya sudah menunjukkan 1 dan 1, maka pembagian selesai. Nah, tanda merah di sini artinya menunjukkan bilangan tersebut tidak bisa dibagi. KPK-nya, KPK kita harus mengalihkan semua pembagi ini 2, pangkat 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya 60. Sedangkan FPB kita hanya mengambil yang bisa membagi semuanya, yaitu yang tadi kita tandai 2 dikali 3 hasilnya 6. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini kita punya 2 soal. Yang pertama, Agus pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Roni setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Senin, pada hari apa mereka ke perpustakaan bersama lagi? Nah, karena ada kata-kata bersama lagi, biasanya ini menggunakan KPK. Nah, kita cari dulu. Agus 4 hari, 4 itu hasil perkalian 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Kemudian Roy itu setiap 6 hari sekali atau 2 kali 3. Nah, KPK-nya karena di sini yang faktornya sama yaitu 2, dan kita ambil faktor yang terbesar yaitu 2 kuadrat, kemudian kita kalikan 3. 2 kuadrat adalah 4 dikali 3, 12. Sehingga mereka akan bertemu lagi yaitu 12 hari kemudian. Senin ditambah 12 hari yaitu pada hari Sabtu. Nah, jadi Agus dan Roy akan ke perpustakaan bersama lagi pada hari Sabtu. Contoh yang kedua, Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan isi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Berapa kantong berisi plastik yang dapat dibuat Andi? Nah, biasanya kalau dimasukkan ke kantong plastik dengan isi yang sama ini menunjukkan FPB. Nah, roti coklat ada 15 atau perkaliannya 3 kali 5. Kemudian roti pisang yaitu 20 atau 2 kali 2 kali 5. Jadi FPB-nya adalah kita cari bilangan yang faktornya sama yaitu 5. Jadi FPB-nya 5. Jadi banyak kantong plastik berisi roti yang dibuat Andi adalah 5 kantong. Nah, sampai di sini
Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.